Sampai saat ini perlu media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kuntadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini tanya jawab ya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, diantaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara HLN. Rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois digeledah, Kejagung sita uang 76 miliar dan logam mulia. Pertanyaannya, kok di dalam rumah bisa ada uang? Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Biasa TV. Kekurangannya itu masih lucu buat gue. Aduh, kekurangannya apa sih? Gemesin deh suami aku, unyu-unyu banget, udah ganteng, kaya raya. Apa sih kekurangannya bikin saya lucu? Terima kasih ya Koko ya, sudah kenalin jodoh terbaik bagi aku. Aku tidak bisa membalas dengan apapun, hanya dengan Rubicon atau dengan rumah, mau rumah, atau BMW, mobil Mercy, atau juga minta pesawat helikopter. Nanti saya minta ya ke suamiku yang unyu-unyu gemes. Nggak apa-apa lah Ci, saya memang benar-benar ikhlas. Saya dapat suara dari Tuhan, bahkan saya mimpi Tuhan datang bicara khusus untuk kamu. Saya jadi nabi untuk kamu, dan Tuhan bicara, inilah jodoh, cocok untuk kece ini, bau ini asam sekali, aku cuci dulu. Oh, ya udah Koko, aku benar-benar terharu bisa mendapatkan jodoh begitu baik. Kalau aku tidak kenal dia, apa gak aku jadi cuma artis sinetron, cuma stripping, makan nasi kotak setiap hari sampai kembung. Tapi sekarang saya bisa dapat segalanya, bahkan pesawat. Allah mengerti, Allah peduli semua persoalan yang ku hadapi. Butuh pesawat, butuh Rolls Royce, malingin uang rakyat karena Allah mengerti. Terima kasih. Kocak banget ya guys ya, bule WNI ini. Jadi banyak sekali sekarang netizen yang bereaksi bahkan mencibir Sandra Dewi karena melihat kebucinannya dan terlalu terkesan memuja-muja suaminya Harvey. Nah, karena ada kasus ini, netizen jadi bereaksi dan mentertawakan kebucinan yang dirasakan oleh Sandra Dewi terhadap suaminya. Saya emang suka sama wangi badannya dia gitu. Saya emang suka gitu. Makanya sekarang bangun, karena dia bangun untuk pagi diri saya selalu melihat dia udah cakep duluan. Wow, ternyata nggak salah pilih ya. Doa saya sudah dijawab, hadiah saya udah dapetin. Pokoknya awal Desember aja saya udah dapetin semua hasilnya. Nah, jadi emang Sandra Dewi ini beruntung sekali ya mendapatkan Harvey itu sebelum dia tahu dan tersandung kasus korupsi ini ya guys ya. Dan sekarang karena viralnya dan sudah sejagat raya itu tahu tentang kasus ini, Sandra Dewi menjadi objek hujatan para netizen guys. Bahkan Sandra Dewi dikabarkan menutup kolom komentar di akun sosial medianya karena benar-benar banyak sekali yang menyerang, menghujat dan mereview kembali setiap omongan-omongan Sandra Dewi yang terlalu memuja-muja suaminya, sehingga sekarang pas ada kasus kayak begini semuanya dihujat oleh netizen. Wah, gokil. Bisa-bisanya ada orang korupsi 271T. Gua nih ya, kalau punya duit segitu, gua bisa naik haji ribuan kali, bisa keliling dunia, bisa beli pulau seenak jidat, sama bisa. Ya intinya kalau punya uang 271 triliun itu cukup untuk kayaknya lebih dari 7 keturunan deh guys. Gak bakal habis-habis duitnya karena memang sebanyak itu. Nih
271 triliun itu kalau kita menghabiskan hari atau tahun itu lebih kurang 700 tahun baru habis uang sebanyak itu. Sedangkan hidup kita aja, satu orang hidupnya mungkin nggak nyampe 100 tahun ya guys ya. Berarti 700 tahun berarti 7 abad ya. Nah, makanya lebih dari 7 keturunan itu duit gak bakal habis-habis kalau kita yang mendapatkan. Cuman Baju yang apa itu Fendi? Fendi ini sekitar Baju Hermes. 40-an. 40 juta. Iya, bagi anti deh. 100-an lah. 100 juta. Itu 3 karat. 6. Ini kurang. 4 miliar. Tapi apa sebenarnya Selena ini? Kenapa dia sangat berani dan terbuka, jujur? Karena ya itu hartanya milik dia sendiri. Tidak akan merugikan orang lain atau menipu rakyat. anjir. Mbak, Kak Vivi bisa jelasin ini nggak? Hena Lim langsung ditahan usai berstatus tersangka kasus korupsi Komoditas Timah. Jadi netizen sekarang menyanding-nyandingkan video lama sebelum beliau ditangkap dan setelah dia ditangkap ya guys. Jadi memang orang-orang ini sebelum ketahuan korupsi mereka tak jarang, sering mengumbar-ngumbar, memamer-pamerkan harta, bahkan outfit yang dipakai satu kali pakai aja itu udah puluhan miliar guys ya. Jadi benar-benar banyak sekali, dan tentunya setelah tersandung kasus korupsi tersebut ditertawakan oleh netizen, dan tentunya ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya guys ya. Yang maling ayam, maling motor, maling sendal, mereka semua langsung dieksekusi di tempat, digebukin sampai biru-biru. Tapi yang maling uang rakyat kok gak pernah digebukin. Eksekusinya juga lama dan penuh drama. Begitu saja terus sampai Metallica rilis album Religion. Gila sih ini ya, Rina Nose sindirannya pedas banget guys ya. Jadi bener apa yang dikatakan oleh Rina Nose, maling ayam aja, maling kayu aja diproses cepat hukumnya. Kenapa maling uang rakyat kok diam-diam baik gitu? Bahkan prosesnya lama dan penuh dengan drama ya. Bener sekali Karina. Part 2 kalau 271 triliun gua belum habis. Amin ya Allah. Ya masa enggak? Pulau yang kemarin masih available. Ya keren. udah saya bungkus deh ya. Orang Tapi kaya. ikut sama Godzilla ya. Pak Minul, utang negara kan banyak. Saya rencana mau bantu Pak di pembiayaan pendidikan dan kesehatan ya. Fasilitas pejabat boleh Pak. Pengadaan iPad aja Pak yang udah diisi dokumenter kondisi rakyat Pak biar mereka bersyukur. Saya rajin bersyukur Pak. Buktinya saya sering bilang alhamdulillah. Ridwan, tolong dong besok perusahaan Korea itu dibeli semua ya. YG, SM, JYP sama Q. Dan tolong bikinin klaster perkantoran mereka di area keren. Ciledug. Gak seru. Lu 17-an di sini aja. Pengisi acaranya udah bolok tuh. Ada Coldplay, ada Tay-Tay, Adele, Ariana Grande. Justin Bieber. Kemarin sih dia minta ikutan ke sini. Gua tolak. Biasalah bro, gue lagi sibuk ngurusin wedding pok gua. Dia pengen cincin kawinnya pakai batunya Thanos. Mana? Bro, undangan 10.000 orang mendingan dibagiin iPhone 15 Pro Max atau dikasih wuling yang segede sabun. Assalamualaikum emang ada wuling daripada segede di rumah sabun? mendingan naik haji mah. Ajak-ajakin aja random 100-200 orang di sekitar mama. Jadi ya guys ya, kasus korupsi yang menjerat Harvey ini menjadi bahan lucuan oleh konten kreator dan netizen di Indonesia ya guys ya. Bahkan diparodikan. Hal ini tentunya sebuah cemooh sebenarnya untuk mereka yang memakan uang rakyat ya guys ya. Korupsi 271 triliun, mantep ya, makanya bisa kawin Disneyland ya kan, bisa beli pesawat jet. Waduh, 271 triliun teman-teman, mantep kali duitnya ya. Terus ya jadi pikir ya gimana kok bisa orang ya bisa kayak gitu ya. Tapi kalau saya di posisi gitu ya mungkin juga mau ya. 271 triliun mah teman-teman ya tetap kaya kita ya. Tetap kaya walaupun ditangkap juga nanti keluar dari penjara masih kaya raya. Mantap masih duitnya. Ya gerem gua lihat ya negaranya 271 triliun. Jadi ya guys, saya benar-benar netizen Indonesia tuh geram sekali dengan kasus korupsi ini karena terlalu banyak guys ya,
271 triliun. Dan juga dikabarkan waktu ulang tahun anaknya, Harvey dan Sandra Dewi ini menghadiahkan satu jet pribadi untuk anaknya. Itu tahu nggak kalian harganya berapa? Fantastis sekali guys, harga jet pribadi yang dihadiahkan untuk anaknya senilai 271, sekian miliar. Bayangin, itu cuman kado loh untuk anak kecil, tapi memang sudah luar biasa sekali. Subuh kaget gue baca berita ini ya, suami Sandra Dewi yaitu Harvey Moise dijadikan tersangka korupsi komoditas timah. Gimana nggak shock ya? Karena sebenarnya mereka berdua, Harvey Moise dan Sandra Dewi, itu merupakan couple goals favorit gue gitu, terutama Sandra Dewi. Karena Sandra Dewi itu menurut gue religius banget. Bahkan dia tuh pernah bikin statement ya, kalau Sandra Dewi ini takut untuk berbuat hal-hal yang gak benar karena takut kebahagiaannya diambil sama Tuhan gitu. Terus sekarang suaminya dijadikan tersangka. Gimana nggak shock gitu ya? Jadi suaminya Sandra Dewi alias Harvey Moise ini dijadikan tersangka karena dia tuh terbukti melakukan kontak gitu ya, ada hubungan dengan direktur dari si PT Timah ini gitu. Jadi dia tuh perannya di sini sebagai perpanjangan tangan lah dari si direktur itu dan ke orang-orang lain. Nah, dia itu merupakan tersangka ke-16 dalam kasus ini gitu. Nah, gue nggak kebayang ya perasaan Sandra Dewi bagaimana gitu. Apalagi dia tuh sekarang lagi dari masa recovery kan, kemarin habis operasi ambeien gitu. Tapi gue tetap doain semoga Sandra Dewi dan anaknya baik-baik aja. Nah, gimana nih tanggapan kalian netizen? Kaget juga nggak? Ya guys ya, jadi ternyata banyak sekali juga yang kaget dan gak menyangka kok bisa gitu loh. Idola gue atau orang-orang yang gue idolain ternyata bisa melakukan hal seperti itu. Banyak sekali yang kaget dan gak menyangka seperti itu ya. Karena sosok suami Sandra Dewi pun juga gak terlalu akrab dan sering tampil di televisi ya guys ya. Karena semenjak pernikahannya dengan Sandra Dewi, atau Sandra Dewi menikah dengan suaminya Harvey ini, mereka sudah nggak terlalu sering tampil di televisi ya guys ya. Dan tiba-tiba dikabarkan terjadi korupsi seperti ini, tentunya menghebohkan Indonesia yang sedang tengah berpuasa, yang sedang kemarin ribut-ribut panas-panasan debat presiden 01, 02, 03. Ada lagi korupsi, jadinya amarah yang sebelumnya sama presiden capres pemilu kemarin dilimpahkanlah sekarang ke sini semuanya ya guys ya. Komentar Bunda Condro mengenai kasus suami Sandra Dewi. Berarti harta-hartanya itu semuanya diambil pemerintah lah ya. Ya. Ya Allah. Mungkin kalau udah nggak korupsi mungkin udah enak hidupnya itu loh. Iyalah. Sayang bener. Yang tadinya harus punya harta pas-pasan ya. Padahal si Dewi Sandra itu nggak ada kasus, dia nggak ada ini loh, nggak ada gosip loh dia itu, iya kan, langsung hilang dia. Begitulah manusia guys ya, jika ada kesempatan dan itu tuh menggiurkan bagi mereka, bisa saja lupa, hilaf, dan ya terjadilah seperti ini. Cuman kalau hilaf nggak mungkin nyampe 271 triliun juga ya guys ya, nggak mungkin sebanyak itu kalau hilaf. Tentunya kalau udah di jumlah ya ratusan miliar pun juga sebenarnya udah stop ya guys ya, tapi ini berlanjut sampai ratusan triliun, bayangin guys ya. Oke, sebelum aku menutup video ini, itulah beberapa reaksi dari selebriti. Ada juga tadi Kejagung yang memberikan telah memeriksa rumah dari Harvey dan Sandra Dewi tersebut, dan juga reaksi beberapa konten kreator di TikTok dan tentunya netizen Indonesia yang super sibuk mengawal kasus Harvey yang korupsi sebanyak 271 triliun tersebut guys. Kalau aku tanya sama kalian nih, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus yang viral banget di Indonesia? Apakah hukuman yang pantas untuk mereka? Silahkan kalian komentar deh di bawah ini, dan berikan juga solusi agar negara kita ini bersih dari yang namanya korupsi. Oke guys, aku dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.